kamu terserah bapak lah, yang penting saya jadiin, berhubung udah lunas, saya kasihkan ke produknya ke bapak. Pernah kayak gitu nggak sih Pak? Ya jangan 50-50, yang 80 klien aja juga Pernah. Beda ya antara seniman sama pekerja kreatif gitu. Yes. Di situ tetap ada kata pekerja, kita di situ juga termasuk dalam Cash flow-nya dari mereka. lingkaran ekonomi loh. Exactly. Katakanlah bagi mereka yang punya produk, kok kurang kayak gini sih Dok? Iya sih. Bagi mereka kan kurang bagus kan? Nah gimana tuh? Ya kalau dikerangkakan dalam ekonomi, sebagus ide, kalau kita nggak punya kemampuan Yes. untuk mengkomunikasikannya, terus kemudian nggak di ACC, Ya udah. masuk tempat sampah kan? Iya benar. Balik lagi di Amal Bastian, ngomongin apa aja dengan siapa saja dan untuk siapa saja. Nah, kali ini kita akan mengupas tentang segala hal yang ada kaitannya dengan industri media, khususnya untuk para pelaku di industri ini yang fokus di konten. Konten kreator banyak bermunculan, teman-teman. Kalau misalkan kita cek langsung di bio Instagram seseorang, itu tiba-tiba ada yang nulisin artis, kemudian dia jadi entertainment person, tapi selain juga ada yang menuliskan sebagai konten kreator. Nah, ini menjadi satu ladang yang tiba-tiba banyak penggemarnya, dan banyak juga teman-teman saya itu kayak keluar dari pekerjaan ini sebagai seorang banker, kemudian dia fokus menjadi seorang konten kreator, dan itu bukan satu dua, tapi banyak. Namun pada saat kita ngomongin konten kreator, berarti kita juga dihadapkan dengan karakteristik dari sang pembuat konten yang bisa ditekankan di sini adalah idealismenya seperti apa. Namun pada saat dikomersilkan, itu akan berbenturan dengan yang namanya klien atau pemilik modal. Nah, untuk judul kita hari ini adalah Digital Creative Content Creator antara idealisme dan kebutuhan pasar. Kayaknya bukan saya doang yang bakal ngomong di sini, tapi ada kawan saya udah lama nggak ketemu, kakak kelas saya senior di hubungan internasional, ada Redo Nomadore. Ya, bro. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So far So good ya. Kerjaan lancar. Kerjaan lancar. Lancar-lancar pasar. Lancar pasar. Iya, tapi banyak dicari kan? Alhamdulillah. Banyak dicari. Berhubung saya kenal Redo ini dulu pas lagi kuliah orangnya liar banget gitu sih. Jadi kayak Iya. idealismenya itu emang tertanam gitu. Jadi diaplikasikan juga gitu kan. Masa bodoh dengan apa kata orang lain. Kemudian tiba-tiba, men sekarang ikut corporate nih judulnya kan ya Pak ya. Iya. Ya, dia sekarang jadi manajer graphic design dan foto di PT DPL Indonesia. Gak jauh beda dengan yang freelance itu dulu, ya kan? Iya, jauh sih Pak bedanya. Pekerja kreatif Iya, kan? iya. Masa jauh sih? Ya jauh sih bedanya. Dulu kan ya pekerja kreatif bikin ini, bikin konten juga, kemudian masuk ke dalam kantor yang baru ini juga Ya, foto juga kan, desain juga kan. bedanya kalau dulu kliennya banyak, sekarang fokusnya cuma satu. Tapi masih DPL jalan? Indonesia. Masih jalannya freelance? Masih jalan. Masih. Bukan yang freelance ya, kayak Apa? Perusahaan sendiri? Oh iya, Bukan freelancer loh. Kalau freelance kesannya kayak karyawan kan, tapi ini adalah perusahaan sendiri. freelance Masih jalan kan? Masih jalan. Masih jalan. Dijalani sama ya partnerku lah. Partner juga. Jadi yang benar kalau misalkan kalau nge-build company-nya atau kantor mutu yang udah lama itu, jadi silahkan kantornya jalan, partnernya yang jalanin, lu yang jalan-jalanin. Oh iya. But anyway, Dok, kita ngomongin soal industri kreatif, konten kreator. Banyak teman-teman yang akhirnya menghambakan diri untuk bikin konten, entah video, konten promosi dan sebagainya. Yeah, sure. You know lah itu ya. Jurusan hubungan internasional. Aku jurusan hubungan internasional. Masuknya ternyata dunianya jangan kayak gini. Ada, menurut kamu, ada interkoneksi nggak sih sebenarnya? Yang jelas kalau ditanya yang mana yang salah, bukan kerjaannya. Bukan, kita hanya kayaknya. Kuliahnya yang salah jurusan. Gitu. Tapi kalau interkoneksi itu pasti ada sih Bang. Kalau menurutku lebih ke cara pikir aja sih. Cara pikir aja. Ya, cara pikir, wawasan, sama ya kalau kuliah itu kan kita punya lingkungan di mana saat-saat utama kita diajak disuruh mikir gitu. Kalau lingkungan pemikirannya bagus ya mau diaplikasikan ke subjek apa aja bisa. Maksudnya itu koneksinya gitu. Katakanlah untuk kuliah cari ilmunya, kemudian aplikasinya. Iya bisa. Itu di dunia bisa ngapain aja kan kita. Bener. Kemudian pilihannya adalah content creator, men. Desain grafis. Iya. Dunia yang agak jauh dari kuliah kita dulu gitu kan.
ini apa? Ini mengarah ke mana? Artinya hobi yang tetap harus berjalan atau karena kebutuhan pasar yang kamu ambil kesempatannya? Nyambung sih sama Ya, itu. Kalau dibilang konten kreator, dulu nggak ada ya bahasa konten kreator. Nggak ada Pak, zaman kita Pak, 2007. Saya kerja mulai 2008 itu nggak ada, lebih ke corporate ya. Nah, karena memang sekarang pasar, mintanya adalah konten. Dan ketika yang dibilang adalah dibutuhkan konten kreator, ya nyemplung ke situ aja sih. Secara overall apa yang dilihat seorang Redo Nomadori dengan digital kreatif saat ini? Kalau menurutku kebutuhan belanja kreatif itu jadi lebih jauh bervariasi. Masih gitu dibandingkan sama dulu, misalnya toko kreatif itu jualnya cuma 3 barang misalnya. 1 banner gitu. 2 film, 3 produk apa gitu. Kalau sekarang kalau kita masuk ke kayak toko kreatif tuh barangnya macam-macam. Itu gimana aku ngelihatnya sih dengan munculnya apa ya, cara sosialisasi atau cara branding, promotingnya, promote model baru di sosial media ataupun mana-mana. Nah, jadinya toko kreatif atau belanja kreatif orang itu semakin banyak. Artinya kan permintaan pasar. Iya. Iya kan. Dulu dianggap sebagai tantangan karena mengalihkan dari dagang yang benar-benar ada barangnya kemudian ke arah virtual. Nah, ini kan perlu ide, Pak. Perlu ide yang sekreatif mungkin untuk mengengage customer atau bahkan klien untuk menggunakan bukan platform ya, art kita, kan produksi kita di konten ini. Apa sebenarnya skill Pak? Ya. Skill kita, kayak gitu. Ya. Bagaimana memunculkan itu? Yang jelas, yang pertama kita harus punya standpoint kreatif dulu ya. Standpoint kreatif kayak, apalagi kalau di industri ini, setiap orang itu sudah punya ini nih, sudah punya image-nya sendiri. Iya. Udah punya taste-nya sendiri-sendiri. Jadi misalnya kalau butuh konten atau butuh karya modelan A, bagusnya sama Redo. Karya modelan B bagusnya sama Amal. Karya modelan C bagusnya sama siapa. Nah, kayak gitu sih. Jadi caranya kita harus punya identitas kreatif sendiri, itu yang pertama. Terus yang kedua tetap promosi bahwa pasti aku bisa etalase dong ya kan. Ya etalase. Terus yang ketiga ya lebih banyak belajar lagi sih. Banyak belajar referensi kayak satu orang itu sekarang udah nggak bisa dibilang menguasai semuanya karena industrinya semakin apa ya, semakin mikro ya. Semakin mikro. Kalau dulu misalnya tim produksi sebuah film itu mungkin 10 orang cukup, sekarang minim 30 orang kayak gitu. Jadi harus punya karakter kreatif yang pertama. Terus yang kedua profesionalitas. Yang ketiga ya kalau bisa semua orang tahu kalau kamu punya karakter. Konsisten dengan karakter kita. Perlu berkembang nggak sih karakter kayak gitu? Artinya begini, pada saat katakanlah kita udah bikin banyak proyek, kemudian diakui bahwa itu adalah proyeknya Redo Nomadori, copyrightnya dari kamu, dan akhirnya diterima oleh masyarakat, diterima pangsa, itu akan menjadi everlasting nggak selamanya? Atau kamu akan terus mengembangkan, Pak? Mengembangkan konten, karena kamu menunjukkan kreativitas yang ada karakternya Redo banget. Nah, idealisme kayaknya di situ kan ya? Iya, idealisme di situ tuh. Kalau untuk kebutuhan karya, untuk kebutuhan seni, untuk kepuasan diri, itu mungkin beda ceritanya. Tapi kalau kita harus ngikutin pasar, emang kita harus berkembang sangat cepat dan sangat pesat sih. Karena misalnya kalau di desain, aku punya satu taste tertentu. Aku kliennya nih. Iya. Aku minta, aku mau ke tesmu tapi aku ada tambahnya A, B, C, D, E. Nah, itu sebenarnya kan berat juga buat aku. Ya kan ya? Yes. Ya, sebenarnya berat juga buat aku. Tapi yang kita serve kan, yang kita layani bukan aku sebenarnya dan bukan Bapak sebagai klien. Harusnya saya dan Bapak sadar yang kita layani itu produknya ini. Kalau misalnya produknya ini butuh tes seperti apa atau butuh dikemas seperti apa, seharusnya saya dan Bapak sepakat untuk itu. Gitu. Sepakat itu kan berarti apa dong? Ada berapa persentase dari pemikiranmu, ada berapa persen dari sang pemilik modal sebagai klien, ya kan Pak? Ya, tuh. Berapa ini komposisinya rata-rata? Ambil aja beberapa karya yang dulu udah pernah
Ya, kalau aku sih udah masuk ke alhamdulillah pasaran? ya. Kalau aku alhamdulillah sementara ini hampir 80% pendapat atau pemikiranku terkait dengan sebuah produk kreatif itu diakomodasi sih sama klien. 20%-nya adalah revisi ya, Pak? 20%-nya revisi. Dalam revisi dan penagihan. Dan penagihan, jadi harus cepet-cepet ya. 20%-nya gitu. Gila segitunya ya? Iya. Pernah nggak sih sampai kayak 50-50 gitu kan? Akhirnya kamu, terserah bapak lah, yang penting saya jadiin, berhubung udah lunas, saya kasihkan produknya ke bapak. Pernah kayak gitu nggak sih, Pak? Ya jangan yang 50-50. Yang 80 klien aja juga pernah. Pernah. Karena gimana orang? Ya bagaimanapun juga beda ya antara seniman sama pekerja kreatif itu. Di situ tetap ada kata pekerja. Kita di situ juga termasuk dalam Cash flow-nya dari lingkaran mereka. ekonomi loh. Exactly. Kayak gitu. Kalau mau survive, ya ide yang bagus kalau nggak di ACC bisa dibilang ya hampir sampah gitu aja. Ide bagus itu relatif kan? Iya. Bagi seorang pekerja kreatif yang bikin konten, menurut kamu ide kamu bagus Iya. gitu karena membawa karakter kamu. Tapi bagi klien dan katakanlah bagi mereka yang punya produk, kok kurang kayak gini sih, Dok? Iya sih. Bagi mereka kan kurang bagus kan? Nah, gimana tuh? Iya, kalau di kerangkangan dalam ekonomi, sebagus ide, kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengkomunikasikannya, terus kemudian nggak di ACC, ya kan Ya udah. masuk tempat sampah kan? Iya, Terus benar. mau disimpan lah istilahnya tadi mana boleh lah lemari atau apa. Kalau terlalu ekstrim tempat sampah gitu. Kalau ngomongin ekonomi, kalau misalnya kita mau bikin sendiri ya monggo. Gila. Ini yang bagus, nanti kan pasar yang nentuin. Nah, pasar yang nentuin. Misalnya nih kita bikin lu klien gini, lu kita gini, kita bikin bareng. Tapi ternyata yang lebih laku punya kita ya. Berarti ide kita sebenarnya baik, cuman ya masalah. Tapi berapa probabilitasnya gimana tuh? Ide kita, karakter kita bisa diterima oleh pasar ketimbang dari ide dari satu klien yang dijual ke pasar. Besar nggak kira-kira?